أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. Iya, ada di Quran itu, surat Maryam surat 19 ayat 87. La yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Insyaallah ayatnya pendek ya. Kalau Maryam itu ayatnya masih pendek-pendek. Nah, surat 19 ya, ayat 87. Salah apa enggak saya? Ayat 87 1987 betul enggak? La yamlikuna syafa'ah la yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Itu iya, boleh dibaca artinya yang sudah dapat? Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah Maha Pengasih. Iya. Baik. 87. Perjanjian artinya kita itu kudu terikat kepada Allah dan Rasul. Nggak boleh jauh. Nggak boleh. Ya. Ngapa tuh memang? Hah? Kenapa? Yang Aji kenapa Aji? Oh, pengonjolnya kholidina fiha abada. Sifatnya kekal di dalamnya selama-lamanya. Iya. Yang punya anak kecil tahun 5 tahun, anak-anak TK lah, insya Allah ngitung bisa dia. Insya Allah. Alam ketiga namanya alam dunia. Abis alam dunia namanya alam kubur. Abis alam kubur tuh tadi baca Yasin ya? Ya. Oh Rahman. Ya saya ingat datangnya. Ar-Rahman alhamdulillah. Ya. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban ya. Ayatnya diulang-ulang. Intinya kita ke situ dulu. Suruh nyiapin diri. Jangan sampai kita nggak bertauhid kepada Allah dan Rasul. Salah satunya ngiketin diri kita kepada Allah. Jangan ada jarak di antara kita. Nggak boleh jauh sama Allah. Harus dekat terus. Makanya kalimatnya nanti ada di surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib itu bahasa Arab. Di dalam Quran bahasa Arab. Artinya dekat. Artinya nggak boleh ba'id itu jauh. Artinya apa? Kita bahas dari surat Maryam ya, saya katakan tidak boleh di antara kita jauh kepada Allah dan Rasulnya. Jadi syarat supaya kita senantiasa beribadah kepada Allah, caranya ngikutin akhlak Rasul. Masih musim Maulid nggak sekarang? Masih. Harusnya yang dibahas Maulid ya, salah satunya apa? Akhlak. Karena yang ibu pegang itu Quran, yang ibu pegang buku tulis, ya, ada yang ibu pegang handphone dan lain sebagainya. Semua ini termasuk saya lagi megang mic. Saya katakan ini semuanya hakikatnya makhluk. Iya, yang akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Ya, makanya harus digunakan. Ada nggak mic digunakan yang nggak benar? Ada. Nyanyi-nyanyi. Fardu ain, setiap orang itu wajib. Dan setiap orang nanti ketika dapat pahala, kembali pahala itu kepada diri sendiri. Dan apabila dia mendapatkan dosa, dosanya juga kembali kepada diri sendiri. Ya, makanya bersyukur. Salah satunya bersyukur apa? Kalau ada yang punya suami, suaminya soleh.
karena selalu mentransfer amal kebaikan. Makanya kudu taat sama suami. Disuruh ngapain aja harus nurut, kecuali disuruh yang kagak bener. Ya, Hurin ain ka'anfalil lu'lu'il maknun jazaa'am bima kanu ya'malun. Balasan bagi apa yang nanti berbuatnya. Apa? Itu dilentikin matanya, luar biasa. Ya, jadi kalau nanti suami istri masuk surga, itu istrinya kayak bidadari, luar biasa. Semuanya yang di surga nggak ada yang jelek, cantik semua, semua yang di surga semuanya nggak ada yang jelek, tampan semua, dan nggak ada yang tua, nggak ada yang muda, umurnya rata. Tuh, sampai ada di satu riwayat kalau ada seorang bidadari, ya, yang ada di surga itu kerudungnya aja bu, harga kerudungnya itu seharga ya seluas langit bumi beserta isinya, baru kerudungnya. Kalau di dalamnya nanti banyak ayat, makanya kalau saya mah saranin nih baca Quran jangan cuma ayatnya doang, sama artinya. Nah, sama artinya itu nanti akan ketemu. Setiap ada kalimat alladzina amanu pasti disantikin dengan kalimat wa amilus sholihat. Jadi nggak cukup beriman doang, harus beramal soleh. Ini kita lagi ngaji, sama juga lagi beramal soleh. Makanya jangan sampai beramal salah, jangan pernah berbuat buruk, jangan pernah berbuat jahat. Ya, saya katakan seperti itu. Itu bisa menggugurkan pahala seseorang. Hati kubur kita nggak seberapa. Baina sitin wa sab'in kata Rasulullah, antara 60 sampai 70. Kalau enggak sampai, saya katakan ya, jangan pernah nyumpain orang. Terima kasih buruk meskipun ada yang jahat sama kita. Iya, seperti itu nggak boleh. Ya, kalau udah telanjur nyumpain orang, istighfar, taubat. Ya Allah, lisan saya pernah nyumpain orang, istighfar. Ya. Ada yang nyengir-nyengir aja soalnya. Mukmin, senjatanya orang mukmin itu salah satunya doa. Kalau ibu dikasih kesulitan dalam hidup, ya, dikasih kesukaran dalam hidup, mengatur hidup rumah tangga agak sulit dan sebagainya, mohonnya udah minta curhatnya sama Allah. Nggak boleh putus asa. Ya Allah, saya begini banget. Banyak sholat-sholat sunnah dan banyak waktu mustajab. Kalau di Arab, di Mekah, di Madinah, ya di situ banyak tempat-tempat yang mustajab. Kalau mustajab, saya katakan, ya salah satunya apa? Ad-du'a'u bainal azan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah itu tidak tertolak. Makanya banyak-banyak azan, banyak-banyak doa. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Apa kalimatnya? Orang-orang yang menjaga amanah-amanah dan janjinya, ulaika humul warisun. Mereka akan diwariskan oleh Allah. Di ayat 11-nya, humul warisuna al-firdaus. Mereka akan diwariskan surga Firdaus. Jadi kita walaupun bukan nabi bisa masuk surga Firdaus. Yang penting jaga amanah. Satu, ibu, adanya ibu sekarang amanah buat diri ibu sendiri. Jadilah sosok perempuan yang solehah. Itu wajib hukumnya. Saya katakan, jangan bilang sunnah, jangan bilang sunnah muakkad, tapi wajib. Tuh, amanahnya buat ibu. Yang kedua, ibu sekarang ditakdirkan punya suami atau tidak punya suami, jaga kehormatan keluarga, jaga kehormatan suami, jaga kehormatan anak-anak, supaya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Apalagi ibu, al-ummu madrasatul kubra, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama buat anak-anak. Tanggung jawab. Kalau kita berani tanggung jawab, insya Allah surga mau dekat. Kan saya bilang selalu, dulu juga awal-awal saya bilang, saya sampaikan, ibu nih, ibu-ibu nih beda dengan saya, laki-laki, masuk surganya gampang banget. Sampai ada hadisnya khusus. Yang penting ibu taat sama Allah, segala perintahnya dijalankan, yang dilarang ditinggalkan, terus mensuri teladan akhlak Rasul, taat kepada Rasul, dan taat sama suami. Itu kan
saya bilang ukurannya apapun yang diperintahkan oleh suami kita harus nurut, kecuali yang diperintahkan keburukan atau kejahatan nggak boleh diikutin. Seperti itu, insya Allah lah di sini mah suami-suaminya soleh semua. Iya begitu tuh, itu doa itu. Saya katakan begitu, cuma ya min plus lah saya katakan seperti itu. Kepada tiga tadi, Allah, Rasul, dan suami, ya mohon maaf besok wafat juga, besok wafat dalam keadaan kita menjaga ketaatan kita, Allah bentangkan seluruh pintu surga yang 8, ibu dibebaskan untuk memilih pintu surga mana yang ibu sukai jadinya. Itu hadis tidak berlaku buat laki-laki, hanya buat perempuan. Kan enak banget begitu. Iya, ya kan kita juga lahir nggak bisa request. Ya sekarang dengan jalan takwa. Tadi di surat 3 102 saya sampaikan Al-Imran. Surat 3 itu Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau ilmu bahasa Arab ittaqullah itu fi'il amr, berarti perintah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa itu bisa diartikan takut. Takutnya kita harus totalitas kepada Allah. Takut kalau lalai terhadap perintah Allah, takut kalau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Makanya di Quran ada janji-janji Allah, ada ancaman-ancamannya. Iya gitu Bu? Ada. Kalau 3 102 waktu udah ditulis ya, nggak apa-apa. Takwa itu artinya takut. Takutnya kepada siapa? Kepada Allah saja, nggak boleh kepada yang lain. Jangan takut menghadapi kehidupan dunia, khawatir mulu. Ini jadi banyak, pikirannya satu jadi banyak. Bu, pernah dengar iklan nggak? Kan mau sakit apa aja? Saya ada jamaah dokter, dia dokter kesehatan. Ya, telinga, hidung, tenggorokan. Tetap ya, yang sakit tenggorokannya, yang sakit telinganya, yang sakit apa tadi hidungnya, sinus dan lain sebagainya, pasti ya salah satunya pikiran juga kembalinya. Itu baru satu dokter saya survei, belum dokter-dokter yang lain. Semua begitu. Makanya pikirannya dijaga nih, supaya senantiasa harus takut kepada Allah. Makanya kalau sholat jangan lalai. Terus intinya kayak gitu. Kalau udah dipanggil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera sholat. Kalau bisa masih belum azan udah di atas. Kalau saya bilang begitu, cakep banget tuh. Orang kalau kayak gitu mah, ya Bu ya. Kepada Allah harus mutlak nih. Ya, seperti itu. Makanya ibu secinta-cintanya sama suami, saya yakin terputus cintanya. Itu ketika dikubur, ibu mau ngikutin kubur juga? Enggak. Kalau perlu saya pengen kawin lagi, nah Allah dipisah juga karena Allah. Tapi kapan Allah memisahkan kita dengan Allah itu kapan? Gak ada. Meskipun dikubur, kalau kita dapat itu, Allah kasih nggak yang namanya nikmat kubur? Kasih. Subhanallah. Makanya kalau orang yang benar-benar bertakwa, nilainya nanti meninggalnya insya Allah husnul khotimah. Amin. Orang husnul khotimah itu kalimatnya syahid. Dan orang syahid itu balasannya pasti surga. Kalau surga di akhirat belum kita di bahasanya alam yang kelima, ketika kita dikubur, namanya nikmat kubur. Mereka sebenarnya tidak mati tuh. Kalau orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya hidup. Mana ayatnya? Surat 3 169 dengan 170. Tuh, makanya jangan sampai lagi menuntut ilmu meninggal insya Allah syahid. Lagi sholat, makanya banyakin sholat, banyakin zikir, banyakin sholawat, banyakin istighfar. Iya, jangan sampai meninggalnya dalam keadaan kagak bener, maksud saya begitu. Ya, jangan sampai yang pernah ngomongin orang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ukurannya, saya katakan. Udah tuh, biru warabitu wa taqullah la'allakum tuflihun. Itu ayat 200 yang kita mau bahas 179 dan 169 dengan 170.